Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, masih dalam rangka Hari Kartini, kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan Ruby Khalifah selaku Direktur Aman Indonesia. Halo, apa kabar? Iya, halo. Baik. Sehat-sehat ya Mbak Ruby ya? Sehat, alhamdulillah. Gimana sehat, Mbak Sekar? Alhamdulillah sehat-sehat. Akhirnya ngobrol juga sama Mbak Ruby setelah sekian lama. Setelah vakum. Iya. Karena COVID. Iya, dan kali ini momennya di Hari Kartini pas banget. Karena di momen Kartini ini juga menjadi satu hal yang istimewa ya. Dapat kado bagi semua perempuan Indonesia kalau Undang-Undang TPKS akhirnya disahkan. Karena sejak ngobrol sama Mbak Ruby kira-kira dari 3 tahun lalu atau lebih ya Mbak ya, kita selalu bahas banyak mengenai Undang-Undang TPKS ini, dan akhirnya alhamdulillah di tahun ini sudah disahkan. Dan sekali lagi Mbak, apa sih arti pengesahan ini bagi masyarakat dan perempuan Indonesia? Sangat berarti ya. Mungkin ini kado terbaik. Kado terbaik tahun ini, karena ada banyak orang yang kalau masyarakat secara umum tentu saja mereka mendapatkan suara saya masih terdengar, Pak? Masih. Oke. Masyarakat secara umum tentu saja mendapatkan rasa aman ya, khususnya perempuan dan anak perempuan yang memang banyak sekali mereka dalam kehidupan sehari-hari, baik setting lingkungannya maupun konstruksi gender di masyarakat, mereka adalah kelompok yang sangat rawan terhadap kasus kekerasan seksual gitu ya. Jadi saya rasa ini akan memberikan kayak rasa terlindungi oleh negara dari ancaman kekerasan seksual. Namun itu tidak cukup ya, tentu saja, karena kan kasusnya masih banyak dan perlu edukasi. Bagi korban yang telah mengalami kekerasan seksual, tentu saja maknanya lebih besar lagi. Yang pertama kalau saya lihat adalah jaminan pada pemulihan secara komprehensif. Itu tidak saja menjadi pekerjaannya masyarakat sipil gitu loh. Kalau dulu kan nggak ada sesuatu yang kepastian gitu, tapi sekarang kan udah ada di pasal-pasal, dan memang sebagian besar pasalnya itu memang untuk melakukan pemulihan kepada korban, sekaligus juga ganti rugi negara atas kejadian kekerasan seksual yang tentu saja dihitung sesuai dengan proporsional ya. Nah, yang lain juga saya melihat hal yang sangat bagus itu adalah di konteks bagaimana peran masyarakat, Mbak, dan keluarga. Jadi persoalan kekerasan seksual ini bukanlah menjadi tanggung jawab sekelumit orang gitu, tapi ini tuh dibuka gitu ya, di mana keluarga, baik itu yang keluarga umum ya seperti kita hidup di masyarakat, mesti terlibat dalam upaya segala pencegahan maupun upaya penanganan, pemulihan dan juga pemberdayaan. Karena apa? Karena salah satu yang memberatkan korban itu salah satunya adalah cara pandang masyarakat ya, masih blaming victim kayak begitu, menyalahkan korban, itu juga memperlambat pola pemulihan di tingkat korban. Nah, saya senang sekali keluarga, baik itu dia akan keluarga bisa saja posisinya sebagai keluarga yang ada korban di dalamnya gitu ya, atau keluarga yang ada pelaku di dalamnya. Nah, keduanya sama-sama diberikan ruang dan didorong untuk aktif. Nah, yang terakhir penting banget ini buat para aktivis perempuan yang saya sangat salut, karena mengawal isu ini sangat ketat dengan kesungguhan hati ya, panggilan hati bahwa ini hal yang tidak bisa dibiarkan. Dan disinilah saya merasa bahwa gerakan perempuan Indonesia itu masih eksis dan kuat gitu ya, bergening politiknya dengan parlemen juga kuat, mereka membuka sekat-sekat lobby dan negosiasi gitu ya, dan bahkan menyaksikan di setiap persidangan. Itu saya sangat-sangat salut. Dan inilah yang menurut saya mestinya negara merekognisi peran
agensi perempuan ini dalam pembelaan HAM perempuan ini contohnya udah ada dan penting mereka diapresiasi dalam bentuk apapun gitu Mbak. Oke. Baik. Dan ini setelah pengesahan ini tentunya diharapkan juga ada aturan turunannya ya yang betul. sesuai. Nah, ini seperti apa, Mbak? Aturan turunannya tentu saja di peraturan pemerintah ya nanti akan lebih dan tentu aturan-aturan yang sesuai dengan tupoksi masing-masing di kementerian dan lembaga yang akan berkontribusi kepada implementasi dari undang-undang ini. Seperti biasa tentu saja leading sektor di Kementerian Pemberdayaan Perempuan akan sangat disibukkan, tidak saja merumuskan peraturan pemerintah, mendorongkan peraturan pemerintah bisa dalam konteks persoalan layanan misalnya agar lebih berkualitas dan juga bisa ini loh kita lagi teman-teman aktivis itu pengen dalam konteks layanan ini tidak saja menjadi eksklusif ya didominasi oleh aktor pemerintah tapi aktor non pemerintah yang selama ini sudah aktif di masyarakat penting untuk dilibatkan. Aturan lain tentu saja selain memastikan infrastruktur pelayanan itu terjadi ada di mana-mana, juga di persoalan mungkin yang agak perlu penjelasan lebih detail lagi persoalan ganti rugi ya, restitusi sama kompensasi dan sebagainya. Saya rasa itu juga akan menjadi pembicaraan yang dimuat di peraturan yang lebih detail lagi gitu ya. Dan beberapa hal lain yang itu akan tergantung pada kebutuhan. Intinya gini sih, yang berat itu sebenarnya Mbak Sekar, bagaimana membuat undang-undang ini berjalan, diimplementasikan dan penegakan, dipenegakan hukumnya clear dan yang lain. Karena ini udah diperjuangkan oleh banyak pihak, termasuk masyarakat sipil, ownership. Sekarang tuh ownership-nya tuh ada di masyarakat. Nah, masyarakat gimana caranya agar semua model organisasi seperti ormas, NGO, atau yang lainnya ya, profesi, harus berkontribusi bagaimana caranya agar implementasi undang-undang ini nanti betul-betul didukung oleh banyak pihak sehingga tidak perlu ada kasus yang sangat ekstrim gitu ya, kayak yang baru-baru terjadi di beberapa tempat yang kami dampingi. Itu kan jadi kayak anak-anak di bawah 18 tahun korbannya. Dan satu lagi, ini jadi mengingatkan kita, PR kita untuk edukasi kurikulum membahas tentang kesehatan reproduksi dan seksualitas sepertinya udah harus menjadi bagian yang tak terelakkan dari pencegahan kekerasan seksual ya, karena kenyataannya misalnya kasus yang terjadi di salah satu kelurahan di Jakarta Timur itu anak-anak ini nggak ngerti tentang bagaimana kerja reproduksi mereka dan wawasan tentang seksualitas dan apa dampaknya dan sebagainya. Nah itu mulai terlihat itu betapa ini penting nantinya dipikirkan juga, bukan sesuatu yang dianggap tabu terus gitu loh. Betul. Jadi sudah langkah yang sangat baik gitu ya, sudah kado yang terbaik, tapi harus lekas memikirkan untuk implementasinya, kemudian juga untuk harus tetap memonitoring juga dan evaluasinya. Itu yang PR kedepannya ya, Mbak Ruby ya, yang PR paling beratnya ya. Berat. Berat itu. Baik, tapi mungkin pelan-pelan kita semua setiap pihak bisa melakukan bersama-sama, mulai dari NGO, kemudian juga keluarga dan juga media sendiri. Tapi selain pengesahan dari undang-undang ini, hal apa lagi sih Mbak yang perlu kita apresiasi terkait dengan perkembangan dan juga pencapaian isu-isu perempuan? Oh, aku tuh orang yang sangat suka ya mengapresiasi karena ini penting banget. Iya. Kayak misalnya ada dua hal nih besar nih yang saya ada hubungannya dengan isu perempuan ya, kan ini Hari Kartini hari ini ya, spesial banget. Pertama ini upaya untuk mainstreaming gender di isu pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan mengarah kepada terorisme itu juga menunjukkan tanda-tanda membaik gitu ya.
eh, Perpres nomor 7 tahun 2021 yang dikeluarkan Presiden tentang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan mengarah pada terorisme atau disingkat RAN-PE itu saat ini telah mulai diturunkan di tingkat provinsi ya, provinsi yang sedang menggodok itu sekarang dan semangat gitu ya. Ada Aceh, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, lalu kemudian Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah. Itu yang sangat aktif dan di sanalah para ini aktivis perempuan itu memainstreamkan gender di dalamnya agar pertama kacamata gender dipakai gitu ya untuk melihat bahwa persoalan ekstremisme kekerasan ini ketika kita menggunakan kacamata gender itu kita bisa melihat dengan cara interseksional gitu ya. Maksudnya adalah jangan dianggapnya ini hitam putih aja, ini urusannya korban dan pelaku. Enggak, ada banyak hal. Dan pengalaman perempuan dengan keragaman peran yang mereka lakukan, mulai dari peran pendukung atau peran eksekutor atau peran mobilizing fund gitu ya, ataupun peran sebagai advokat dan juga peace builders. Mereka semua penting untuk didengarkan karena tanpa pengalaman itu kita memandang persoalan ekstremismenya terlalu kecil. Yang lain juga yang menarik dari proses penurunan ini di tingkat daerah itu adalah keterlibatan masyarakat sipil dan organisasi perempuan. Nah, yang ini yang menurut saya emansipasi atau partisipasi perempuan dalam konteks pengambilan keputusan, saya merasa di konteks sekarang bicara tentang pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan ini semakin terbuka dan semakin banyak aktor yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, yang saya juga apresiasi dari pekerjaan panjang teman-teman, tentu saja salah duanya adalah penanganan konflik kita udah mulai didorongkan agar memiliki perspektif gender di dalamnya dengan implementasi yang kedua ya, periode 2 Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial atau RAN-P3KS, di mana lagi-lagi daerah juga dikuatkan perannya dan disiapkan gitu ya infrastrukturnya agar partisipasi perempuan di dalam penanganan konflik mulai meningkat dan juga lebih tajam lagi para pengambil keputusan ini melihat gejala-gejala kekerasan berbasis gender dalam konteks konflik dan menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM khususnya kekerasan berbasis gender dan seksual masa lalu konflik ya di Aceh dan di beberapa tempat yang menurut saya mulai di Aceh mulai menunjukkan tanda-tanda positif karena hasil Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi sudah mulai di-launching sedikit demi sedikit dan itu sudah mulai ada rekomendasi dan surat keputusan dari Gubernur Aceh untuk korban kekerasan seksual pada saat konflik. Nah, ini nyambung dengan apa yang terjadi di nasional. Capaian lain tentu saja akan banyak pula ya dengan field yang berbeda-beda dan kita berharap nanti ada capaian-capaian bagus lagi di konteks perlindungan perempuan. Amin. Dan setiap tahunnya memang selalu ada kemajuan-kemajuan, peningkatan-peningkatan. Kalau saya sendiri nih sebagai bisa dibilang mungkin awam ya dalam hal ini ngelihat juga mengenai edukasi, mengenai isu-isu perempuan seperti kekerasan dalam hubungan yang seksualitas yang konsensus, kemudian juga lain sebagainya. Ini juga semakin mulai meningkat ya Mbak melalui adanya media sosial ya, semakin moda-modanya itu ya, mulai dari TikTok, Instagram dan lainnya itu ya. Kreatif, mulai kreatif. Baik. Dan kemudian Mbak, itu tadi adalah capaian-capaiannya. Tentunya PR dan tantangannya masih banyak untuk Undang-Undang TPKS sendiri juga tadi sudah disebutkan. Kemudian mungkin ada apa lagi ya? Tantangan lain yang mungkin mendesak juga untuk dilakukan. Iya. Tantangan lain tuh sebenarnya tantangan dari kultur kita ya. Persepsi ya dari kultur kita. Karena kayak begini, kasus kekerasan seksual itu masih tinggi ya. Itu salah satunya. Ini
ini kami karena kami mendamping kasus yang di Jakarta Timur, itu salah satunya adalah ignorance dari masyarakat. Nah, kita menghadapi yang seperti ini itu berat sebenarnya. Jadi masyarakat kita disibukkan dengan tuntutan ekonomi yang tinggi, ya, hidup yang semakin mahal, lalu kemudian jam kerja yang panjang, dan juga hidup di lingkungan yang tidak sehat, maksudnya lingkungan yang tidak memiliki ruang untuk tumbuh anak lebih baik, dan mungkin juga orang tua tidak memiliki pengetahuan yang cukup ya bagaimana menghadirkan lingkungan yang baik buat anak. Ada banyak faktor lah yang membuat kemudian masyarakat ignore terhadap kerentanan yang terjadi di keluarga maupun terjadi di masyarakat, yang itu meletakkan anak-anak, khususnya anak gadis ini, mereka sangat rawan kepada kekerasan seksual. Kemiskinan menurut saya itu faktor yang membuat kerentanan ini berlapis-lapis ya. Jadi tantangan pemerintah kita pembangunan ini bagaimana betul-betul menjawab persoalan-persoalan di lapis bawah gitu ya. Dan karena dengan seperti itu mereka jadi nggak bisa punya waktu buat anak-anak mereka, dan juga kesadaran masyarakat tentang respect kepada hak-hak orang lain, dan kemudian respect kepada tubuh orang lain itu juga nggak gampang, karena stereotyping perempuan, stereotyping ini loh yang mengerikan itu, pelecehan itu dianggap kayak guyonan, gitu. Padahal itu kan kayak testing ya, terus kemudian sebelum masuk ke perkosaan dan yang lainnya, dan lingkungan yang tidak sehat penuh dengan pelecehan itu mestinya direspon secara serius ya. Tapi kadang-kadang masyarakat kita merasa itu kayak guyonan gitu ya, sehingga nggak serius menanggapinya gitu. Baru ketika perkosaan terjadi mereka waspada dan baru sadar kalau itu sebenarnya dimulai dari gejala-gejalanya itu udah ada gitu. Nah, yang nggak peduli itu menurut saya juga karena tidak ada di masyarakat kita sebuah aturan yang jelas gitu ya, yang baik itu kelurahan maupun desa, serta upaya bagaimana merespon ini. Nggak semua loh desa dan kelurahan itu memiliki perangkat bagaimana merespon persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak gitu, yang kasusnya itu banyak. Tentu saja salah satunya kekerasan seksual. Tantangan kita yang itu menurut saya, selain yang tadi saya sebutkan di tingkat pemerintah ya, konsistensi penegakan hukumnya, apalagi kalau pelaku-pelakunya itu adalah orang-orang publik, figur ya, para guru ngaji, guru agama, lalu tokoh-tokoh agama dan sebagainya. Negara tetap harus tegas karena kasusnya semakin banyak, dan mudah-mudahan semakin banyak orang yang aware dan mau melapor. Ini yang paling penting, Mbak. Kemajuan lain nih, Mbak, aku lupa, adalah kesadaran masyarakat melapor. Menurut saya itu sangat, saya acungi jempol, masyarakat penting untuk melaporkan ini, dan media penting untuk memberitakan, tapi pemberitaan yang tidak timpang gitu ya, pemberitaan yang tidak mengekspos kejadiannya, apalagi membuka identitas korbannya, tapi pemberitaan yang mengarah kepada solutif dan penegakan hukum yang benar gitu. Oke, baik. Jadi ini untuk masyarakat sendiri nih, stop ya yang namanya menormalisasi guyonan-guyonan yang seperti itu, stereotip gitu ya, karena nggak lucu sama sekali ya, dan itu sangat mengarah ke sana. Oke, nah ini seru banget memang membicarakan isu-isu keperempuanan bersama dengan Mbak Ruby, tapi karena terbatas waktu, nanti kita bisa ngobrol lagi lebih panjang. Terakhir Mbak Ruby, di Hari Kartini, bagaimana kita bisa memaknai kembali perjuangannya dan juga pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar RRI Voice of Indonesia di Hari Kartini ini? Iya, bulan lalu aku mengunjungi rumah Kartini dan terharu sih berada di ruangannya ya, ruangan beliau yang penuh dengan buku, dan membayangkan beliau membaca buku gitu dan menulis surat gitu ya. Terus sekarang ngelihat kita ini gitu ya, menyuarakan tentang hak perempuan, itu menurut aku spirit masyarakat yang tetap dijaga, dan perempuan-perempuan Indonesia saya rasa betul-betul memahami maksud perjuangan dari Kartini itu, tetapi juga
perempuan Indonesia telah mampu mengkontekstualisasikan ya pemikiran Kartini dari berbagai macam bidang, sehingga saya rasa Kartini akan sangat bangga dengan perempuan Indonesia karena perjuangannya udah banyak banget dan beyond dari apa yang dipikirkan Kartini saat itu ya. Tetapi bahwa pendidikan ini merupakan kunci, Mbak. Pendidikan kritis itu adalah kunci untuk mengubah keadaan, dan pendidikan kritis untuk perempuan itu adalah jantungnya dari perubahan sosial. Tanpa itu kita nggak akan bisa untuk menggedor pintu-pintu yang selama ini sulit untuk dan tertutup ya, untuk melakukan perubahan bicara dan sebagainya. Itu butuh sebuah leadership perempuan yang sangat kuat, lihai, dan punya daya lenting yang sangat bagus gitu ya, sehingga negosiasi dan lobby-lobby pada pihak-pihak yang masih alot itu bisa dijalankan dengan baik. Dan semua itu saya rasa tanpa keuletan dan ketangguhan perempuan Indonesia nggak akan bisa terjadi. Dan itu semua bagian dari warisan Kartini. Oke. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih Mbak Ruby atas perjuangannya juga Sama-sama. dalam UTP, UKS dan juga yang lainnya. Dan di hari Kartini ini untuk perempuan Indonesia termasuk Mbak Ruby juga, selamat Hari Kartini. Selamat Hari Kartini. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas.